sebelum itu kita akan pujikan lagu dulu ya bersama-sama. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Pakai gerakan. Ayo semuanya ikut memuji nama Tuhan dan kita bersuka cita bersama-sama ya. Semuanya pakai gerakan. Ayo yang masih itu ayo pakai gerakan. Oke. Mulai ya. Semua, sekarang kita mau berdoa buat ibadah online kita pagi hari ini. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kembali kami mau mengikuti ibadah online. Mari Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya, biarlah kami diberkati lewat ibadah online pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Karena ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai anak-anak sekalian, hari ini kita kedatangan teman lama kita. Siapa ya? Ini dia. Teman-teman kangen nggak sama aku? Aku kangen loh sama teman-teman. Teman-teman kangen nggak? Pasti kangen. Siapa ini? Ayo, nggak boleh lupa ya. Ini adalah Caca. Yuk kita dengarkan firman Tuhan bersama Caca. Tos dulu. Oke. Anak-anak sekalian, firman Tuhan hari ini Ibu kasih tema adalah belas kasihan yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 yang sudah dibacakan oleh teman kita tadi, Arin dan Ivi. Oleh sebab itu, sekarang kalian siap-siap melihat videonya, biarlah video ini memberkati kalian semuanya. Ya, simak baik-baik videonya. Selamat menonton video. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Dari menonton video tadi, kalian belajar berbelas kasih. Maka kalian akan dikasihi juga oleh banyak orang. Nah, diakhiri oleh firman Tuhan dengan ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Mari menghafalkan bersama-sama dengan Gaby. Teman-teman, ayo kita menghafalkan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar satu perintah yang indah yang Engkau berikan, yaitu berbelas kasih. Sulit bagi kami untuk dapat berbelas kasih kepada orang yang tidak kami suka atau orang yang kami benci. Tapi Tuhan, agar kami, tuntun kami, agar kami dapat melakukannya dalam keterbatasan dan kekurangan kami sebagai manusia yang penuh dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Dah. Anak-anak sekalian, kalian sudah hebat hari ini, sudah memuji nama Tuhan, menonton video, bahkan mendengarkan firman Tuhan, untuk menghafalkan firman Tuhan, dan kita sudah berdoa bersama yang dipimpin oleh Nathan. Dan terakhir, Bu Selvi akan kasih kalian kuis. Silakan kuis ini ya kuisnya, kalian foto atau kalian print boleh. Kemudian kalian jawab dan kirimkan ke Bu Selvi melalui WA. Ingat Japri ya, jangan di grup, nanti teman-temannya tahu jawabannya. Oke, God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.